Halo semuanya, welcome to my video Fisika 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ramadhani dari Fakultas Teknik, Program Studi Pendidikan Vokasional Teknik Elektronika Universitas Negeri Jakarta dengan nomor induk mahasiswa 1513620028. Untuk memenuhi persyaratan ujian akhir semester mata kuliah Fisika 2 dengan dosen pengampu Ibu Dr. Arum Setiawati, MT. Untuk pembahasan materi kali ini yang akan kita bahas yaitu tentang hukum Gauss ya teman-teman. A few moments later. Teman-teman ada yang tahu nggak nih siapa sih Johann Charles Friedrich Gauss itu? Jika teman-teman ada yang tahu jawabannya, silakan tulis di kolom komentar di bawah ini ya. Terima kasih. Oke. Johann Charles Friedrich Gauss ialah orang yang pertama kali menemukannya hukum Gauss. Ia lahir di Braunschweig pada tanggal 30 April 1777. Dia merupakan matematikawan, astronom, dan fisikawan Jerman legendaris. Menurut sebuah cerita, pada umur 10 tahun, Gauss muda ini bisa menjawab dalam beberapa detik soal yang diberikan oleh ibu gurunya tersebut. Ia membuat gurunya dan Martin Betz asistennya terkagum-kagum dengan memberikan rumus untuk menghitung jumlah suatu deret aritmatika berupa penghitungan deret 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4 ditambah 5 dan seterusnya. Johann Charles Friedrich Gauss meninggal di Göttingen pada tanggal 23 Februari 1855 pada umur 77 tahun. Iya. Apakah Anda tahu apa sih itu hukum Gauss? Apaan tuh? Tenang teman-teman, saya sudah mempunyai jawabannya tersebut. Menurut dari Wikipedia, hukum Gauss adalah hukum yang menghubungkan penyebaran muatan listrik dengan medan listrik yang dihasilkannya. Hukum Gauss menghubungkan flux neto pada pi medan listrik yang melalui permukaan tertutup (permukaan Gauss) dengan muatan QNC yang dilengkapi oleh permukaan itu. Pada rumus gambar 23-6 yaitu epsilon 0 pi sama dengan QNC. Dengan mensubstitusikan persamaan 23-4 definisi dari flux, kita juga bisa menuliskan hukum Gauss sebagai berikut. Pada rumus gambar 23-7 yaitu epsilon 0 integral E dikali dA sama dengan QNC. Pada persamaan 23-6 dan juga 23-7 berlaku hanya ketika muatan neto berada dalam ruangan yang hampa atau yang sama saja untuk kebanyakan tujuan praktis di udara. Hukum Gauss untuk memasukkan situasi yang melibatkan material seperti mika, minyak, atau kaca. Dalam persamaan 23-6 dan juga 23-7, muatan QNC adalah jumlah aljabar semua muatan positif dan negatif yang dilingkupinya. Dan nilai ini bisa positif, negatif, atau nol. Menyertakan tanda bukan hanya menggunakan magnitudo. Muatan terlingkupi karena tanda memberitahu suatu tentang flux neto yang melalui permukaan Gauss. Jika QNC positif, flux neto mengarahkan keluar. Jika QNC negatif, flux neto mengarahkan ke dalam. Di sini saya akan memberikan contoh soal 23-3. Pada gambar 23-7, 5 objek plastik yang masing-masing bermuatan listrik dan juga sekeping koin yang tidak memiliki muatan neto. Sebuah permukaan Gauss yang ditunjukkan dalam penampang melintang melingkupi 3 dari 5 objek plastik tersebut dan juga koin. Pada gambar 23-7 yang di atas menunjukkan 5 bongkah plastik yang bermuatan dan juga koin yang netral secara listrik. Pada penampang melintang permukaan Gauss, S ditunjukkan beberapa flux listrik neto yang melalui permukaan
jika Q1 sama dengan Q4 sama dengan ditambah 3,1 NC, Q2 sama dengan Q5 sama dengan min 5,9 NC, dan Q3 sama dengan min 3,1 NC. Untuk penyelesaiannya, kita ketahui bahwa flux neto Pi yang melalui permukaan bergantung pada muatan neto QNC yang dilingkupi oleh permukaan S. Koin tidak memberikan kontribusi bagi Pi karena netral dan dengan demikian mengandung jumlah muatan positif dan negatif yang sama. Muatan pada Q4 dan Q5 tidak memberikan kontribusi karena berada di luar permukaan S. Jadi QNC adalah Q1 ditambah Q2 ditambah Q3 dan persamaan 23/6. Sehingga epsilon 0 Pi sama dengan QNC. Pi sama dengan QNC dibagi epsilon 0 sama dengan Q1 ditambah Q2 ditambah Q3 dibagi epsilon 0. Sama dengan ditambah 3,1 dikali 10 pangkat min 9 kolom min 5,9 dikali 10 pangkat min 9 kolom min 3,1 dikali 10 pangkat min 9 kolom dibagi 8,85 kali 10 pangkat min 12 kolom kuadrat per Newton dikali meter kuadrat. Untuk jawabannya yaitu sama dengan min 670 Newton dikali meter persegi atau kolom. Sekian materi yang saya sampaikan kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga video ini bermanfaat ya teman-teman. Terima kasih.